penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Perkenalkan, saya Irmayani dari UPT SD Negeri 26 Pindrang. Dan saya Asliani dari UPT SDN 79 Pindrang. Pada hari ini, kami akan mempraktikkan coaching Secara bergantian sebagai observer, coach, dan coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Irma. Selamat pagi Bu Asliani. Apakah Ibu ada waktu? Saya mau minta bantuan Ibu untuk jadi observer pada kegiatan praktik coaching yang akan saya lakukan kali ini. Oh iya, kebetulan sekali ya Bu, saya memiliki tugas untuk itu. Tetapi sebelumnya saya mohon izin ya Bu sama Bu Asliani, nanti semua tahapan-tahapan yang kita lalui dalam tahapan ini saya akan rekam dan nanti saya jadikan pelaporan tugas saya dan nantinya akan ditonton oleh fasil saya Bu. Boleh Bu, boleh. Isap pun boleh ya Bu. Oh iya, terima kasih. Kalau begitu kita mulai ya Bu Asriani. Kira-kira dalam percakapan atau coaching yang akan Ibu lakukan, apa kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai? Saya ingin meningkatkan dan mengembangkan 4 kemampuan dasar coaching ya saya Bu, khususnya pada kompetensi kehadiran penuh ya dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Jadi Ibu ingin saya mengamati Ibu atau mengobservasi Ibu dengan memberikan umpan balik yang terkait dengan kompetensi yang Ibu katakan tadi. Apa yang membuat Ibu memilih 2 kompetensi tadi? Menurut saya Bu, keempat keterampilan dasar ini penting untuk kita ya, untuk kita kuasai dalam melaksanakan coaching nanti ya. Karena untuk membantu murid dan teman sejawat untuk menggali dan menemukan potensi terbaiknya, dan saya merasa kedua kompetensi tadi masih belum saya kuasai sepenuhnya. Oh ya, baik Bu. Jadi menurut Ibu itu bahwa sangat penting sekali membantu murid-murid kita atau orang di sekitar Ibu untuk mengembangkan potensinya. Dan menurut Ibu itu masih kurang ya, masih kurang di kedua kompetensi tersebut. Kalau boleh saya tahu Bu, saat ini Ibu berada di level berapa atau di titik berapa untuk kedua kompetensi Ibu katakan tadi? Jujur Ibu, saya sih masih di titik 5 ya untuk kompetensi tersebut. Harapannya kedua kompetensi tersebut berada di level 8 dan 9 ya. Wah, dari 5 Ibu menginginkan ke level 8 atau di level 9 Ya. Luar biasa sekali ya Ibu. Jadi kira-kira bantuan seperti apa atau dukungan seperti apa yang Ibu harapkan dari saya agar keterampilan tersebut bisa meningkat ke level 8 atau level 9 seperti Ibu harapkan tadi? Saya sih menginginkan setelah praktek nanti ya Bu, bisa memberikan masukan dan umpan balik terkait dengan kedua kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi. Oke, berarti saya harus fokus ya mengamati Ibu khususnya tadi pada keterampilan tentang kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kalau menurut Ibu, apa ya indikator keberhasilan dari kedua kompetensi tersebut? Ya mungkin kalau coach itu saya bisa menggali
potensi dan ide-ide ya dengan pertanyaan berbobot yang saya ajukan sehingga bisa merasa nyaman ya, bisa merasa nyaman dalam melakukan percakapan dengan saya. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu Asriani. Jadi saya kira-kira saya akan membuat rubrik pengamatan untuk itu ya. Jadi kira-kira dalam membuat rubrik penilaian atau pengamatan ini, kira-kira indikator apa ya yang bisa atau yang mesti saya masukkan dalam rubrik penilaian pengamatan ini? Apa ya? Mungkin mimik ya, mungkin mimik dan ekspresi saya terkait dengan kehadiran penuh tadi. Oh iya. Terus apa lagi Bu? Apakah masih ada? Ada ya, seperti pertanyaan yang berbobot ya, dengan terbuka ya, secara terbuka dan mungkin sebisa mungkin tidak memberikan asumsi dan admin begitu ya. Oh iya. Jadi ada 3 ya Bu yang Ibu ingin masukkan ke dalam rubrik penilaian. Yang pertama tadi adalah mimik dan ekspresi Ibu. Ya. Kemudian yang kedua adalah kualitas dari pertanyaan atau pertanyaan yang berbobot. Dan terakhir tadi Ibu katakan bahwa asumsi dan judgement ya. Seperti itu ya Bu. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan nanti, Ibu ya apa yang ingin Ibu kembangkan bisa tercapai dengan baik. Silakan nanti Ibu atur tempat dan waktunya sambil saya membuat rubrik dan lembar pengamatannya. Silakan ya Bu Sri. Ya, seperti itu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Sadaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah baik ya. Ngomong-ngomong Ibu, pertemuan apa yang ingin diceritakan ya? Benar sekali Ibu, saya memiliki masalah yang terkait mengenai masalah mengatur waktu dan melakukan tugas di rumah, di sekolah dan di pelatihan. Saya merasakan kewalahan untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sehingga saya merasa tidak maksimal. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu merasa kesulitan nih dan kewalahan sehingga tidak memaksimal waktu dalam mengerjakan tugas-tugas Ibu ya. Benar sekali Ibu. Baik Ibu, karena pertemuan kita ini agak singkat ya. Apa sih yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini? Saya berharap agar bisa mendapatkan pencerahan atau solusi terkait masalah saya, sehingga nantinya saya dapat membagi waktu dengan baik dan melakukan tugas-tugas saya baik di rumah, di sekolah, dan dengan maksimal sesuai dengan yang saya harapkan. Ya baik Bu. Menurut Ibu, apa sih yang menjadi indikator atau ukuran keberhasilan Ibu ya dalam kebutuhan atau keberhasilan bahwa Ibu dapat membagi waktu Ibu dengan baik? Yaitu saya dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan maksimal, dengan seimbang dan tanpa ada yang merasa diabaikan. Jadi menurut Ibu semua tugas dapat terlaksana tanpa ada yang terabaikan ya Bu, dengan
menjadikan indikator atau ukuran keberhasilannya. Benar sekali. Baik Bu, apa sih sebenarnya masalah yang Ibu hadapi terkait kesulitan Ibu dalam pembagian waktu ini? Mungkinkah bisa dijabarkan dengan lebih rinci Bu? Begini Bu, saya sebenarnya sulit dan kewalahan membagi waktu saya, di mana saya sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dari saya. Terus pekerjaan saya juga sebagai seorang guru yang menuntut saya tetap konsisten dengan tugas saya, yaitu mengajar, memeriksa tugas-tugas murid, dan mengerjakan administrasi tambahan dari sekolah, ditambah dengan kegiatan pelatihan yang saya ikuti. Begitu. Ya, sekarang saya dapat menyimpulkan apa maksud dari Ibu bahwa dengan kesibukan yaitu sehingga bisa pekerjaan jadi menumpuk ya Bu, dan semakin sulit diselesaikan karena kewalahan dalam membagi waktu ya Bu. Benar. Baik Bu, kalau dilihat dari skala kesulitan yang Ibu hadapi, skala kesulitan dari angka 1 atau sampai 10 itu yang Ibu hadapi itu kira-kira Ibu berada pada skala berapa ya? Kalau saya pribadi sekarang berada di skala 5 Bu. Ya, Ibu berada di skala 5 ya Bu. Ya, sepertinya perlu strategi ya Bu, strategi. Nah, bagaimana Ibu bisa menghadapinya? Apakah ada tindakan yang Ibu lakukan sebelumnya untuk mengatasi masalah ini? Pada awalnya saya masih dapat mengontrol semuanya, tapi semakin lama semakin kesini pekerjaan semakin menumpuk dan terbatas dengan waktu saya. Dan saya pernah coba membatasi diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan keluarga, tapi tidak berhasil Bu. Baik Bu, jadi Ibu sudah pernah berusaha ya melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pekerjaan Ibu itu supaya tidak kewalahan dalam melaksanakan kegiatannya ya Bu. Tapi tidak berhasil ya. Benar Bu. Ya, baik Bu, kalau kita melihat skala ya, dari skala nih Bu, kira-kira Ibu pengen berada dari angka berapa ya Bu, dari skala yang Ibu kira-kira dapat jalankan? Kalau saya sih maunya skala 8 sampai 9 Bu. Ya, dari skala 8 sampai 9 ya Bu. Ya, tentunya dengan berbagai upaya ya Bu. Ya, baik. Kira-kira bagaimana tindakan yang akan Ibu lakukan agar bisa mencapai skala dari angka 8 tadi sampai angka 9? Saya akan melakukan beberapa strategi atau langkah yang yaitu saya prioritas di mana pekerjaan sangat penting dan mendesak saya dahulukan dulu dan menghentikan kebiasaan yaitu menunda pekerjaan karena selama ini saya suka menunda pekerjaan. Wah, Ibu luar biasa sekali. Ya, menurut saya strategi ini sangat bagus ya, dan saya yakin akan berhasil Bu. Ya, mungkin ada strategi lain yang Ibu bisa lakukan. Saya juga akan memanfaatkan hari libur maksimal mungkin untuk mengerjakan tugas-tugas saya, khususnya yang memiliki batas waktu.
Ya, Ibu luar biasa sekali. Ya, kira-kira strategi atau langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Saya akan melakukan strategi menetapkan skala prioritas terlebih dahulu. Saya akan mengerjakan tugas-tugas yang penting terlebih dahulu dan agar tidak bertumpuk. Ya. Wah, Ibu luar biasa, betul luar biasa ya. Luar biasa sekali strategi yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira kapan nih waktu atau kesempatan supaya Ibu bisa melaksanakan strategi Ibu yang akan Ibu lakukan? Mungkin minggu ini saya akan melakukan. Ya, Ibu akan melakukan strategi-strategi itu minggu ini ya Bu. Ya baik, lebih cepat lebih baik ya Bu. Ya, saya penasaran nih dengan hasilnya nanti dan kelanjutannya seperti apa kira-kira dalam menjalankan komitmen Ibu untuk memastikan ini berjalan sesuai yang Ibu rencanakan dan harapkan. Kira-kira kepada siapa Ibu akan meminta bantuan untuk menjalankan rencana Ibu? Saya akan meminta bantuan dari suami, keluarga dan rekan sejawat. Ya, luar biasa Ibu ya. Ibu akan melibatkan keluarga Ibu bahkan yang untuk mengurangi aktivitasnya Ibu itu ya. Alhamdulillah pembicaraan kita hari ini sangat luar biasa, di mana ide-ide kreatif terkait strategi yang Ibu munculkan tadi turut mencerahkan pemahaman saya juga ya. Saya juga banyak belajar dari Ibu hari ini. Jadi terima kasih ya Ibu atas waktunya karena sudah mau bercerita dengan saya. Jadi saya tunggu nih cerita dari Ibu kembali minggu depan ya. Saya terkait hasil dari rencana strategi Ibu yang akan lakukan. Baik Bu, dan terima kasih banyak karena sudah mau mendengarkan dan membantu saya. Ya, terima kasih banyak Ibu Irma. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu. Oh iya. Jadi Ibu sudah melakukan praktik coaching tadi ya bersama Ibu Sadrian. Jadi apakah coachingnya tadi berjalan lancar Bu? Ya, alhamdulillah berjalan lancar Ibu. Oh iya. Jadi sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi tadi ya Bu. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan praktek coaching itu tadi. Ya. Yang pertama pertanyaannya yaitu bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri tentang performa Ibu tadi terkait dengan kompetensi coaching. Ya, jadi masalah kompetensi coaching ya Bu. Iya. Setelah saya melakukan kegiatan coaching tadi Ibu, dan saya menilai diri saya sendiri, pendapat saya ini saya merasa sudah melaksanakan kegiatan berdasarkan alur cerita ya. Jadi dari mulai saya menentukan tujuan atau menanyakan tujuan, kemudian yang keduanya itu adalah identifikasi masalah ya, kemudian yang ketiganya itu adalah rencana aksi dan tanggung jawab saya ini seperti itu menurut pendapat saya. Oh iya, bagus ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, bolehkah saya menyampaikan
sedikit nih Bu tentang hasil pengamatan saya tadi pada saat saya menjadi observer Ibu pada saat Ibu melakukan coaching. Ya, baik Bu. Jadi menurut pengamatan saya tadi bahwa proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu berjalan sangat lancar sekali ya. Kemudian antara Ibu dan si coach itu sudah terjalin percakapan yang sangat menyatu ya, sehingga terjadi proses-proses sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan dan memberikan beberapa pertanyaan yang Ibu berikan kepada si koci, serta si kocinya ini merespon dengan sangat baik, serta Ibu sudah melakukan berbagai prinsip-prinsip dari coaching tersebut. Ya, alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan lancar. Iya, bagus sekali ya. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana menurut Ibu setelah mendengarkan hasil dari pemaparan pengamatan saya tadi tentang kegiatan coaching yang barusan dilakukan? Jujur ya Bu, saya itu sangat senang sekali ya. Ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta ya. Namun saya merasa mungkin masih ada kekurangan atau mungkin perlu latihan lagi sehingga saya bisa terbiasa nantinya. Oh iya. Kalau begitu, kira-kira adakah rencana tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan untuk kedepannya, Bu? Ada sih ya Bu. Tindak lanjut yang saya lakukan nantinya itu saya pastinya berencana sesuai dengan coaching ya. Untuk rencana kedepannya saya akan terus berlatih yang melakukan kegiatan-kegiatan coaching dengan teman yang lain. Apakah masih ada lagi? Dari ide-ide dari si coach tadi kan, sehingga si coach tersebut bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mereka merasa terpancing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dan bisa mengeksplor teman. Oh iya. Kira-kira apakah ada yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya mengakhiri sesi percakapan pasca observasi ini? Saya rasa sudah cukup ya Bu. Baik sekali ya. Jadi untuk percakapan pasca observasi ini kita akhiri saja ya. Jadi semoga Ibu tetap semangat terus dalam hal belajar maupun berlatih, kemudian terus berusaha agar keterampilan coaching ini bisa lebih berkembang lagi. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu Irma atas waktu yang diberikan. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.